Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansyah, NIM C0C020001 dari akuntansi D3. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran persediaan. Yang perlu kita ketahui, pengertian penganggaran persediaan, kegunaan penganggaran persediaan, data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan, metode penilaian persediaan, biaya-biaya persediaan, kuantitas pemesanan yang optimal. Pengertian penganggaran persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Anggaran persediaan ialah budget atau anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang hasil produksi atau output, bahan-bahan mentah dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Jadi persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Pada perusahaan manufaktur, persediaan yang ada terdiri dari 3 jenis, yakni persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kegunaan penganggaran persediaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat manajemen untuk mencapai koordinasi kerja, 3. Sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan anggar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Data dan informasi untuk menyusun anggaran persediaan. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi adalah: 1. Persediaan barang jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya: 1. Fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. 2. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. 3. Modal kerja yang tersedia. 4. Biaya simpan barang jadi atau carrying cost. 5. Resiko simpan barang jadi. 6. Tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover di waktu yang lalu. 7. Lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. 2. Persediaan bahan mentah dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan seperti misalnya: 1. Fluktuasi produk dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan. 2. Fasilitas penyimpanan yang tersedia. 3. Modal kerja yang tersedia. 4. Biaya simpan bahan baku atau carrying cost. 5. Risiko simpan bahan mentah. 6. Tingkat perputaran bahan mentah inventory turnover di waktu yang lalu. 7. Lamanya tenggang waktu antara bahan mentah dipesan atau dibeli dengan bahan mentah tersebut benar-benar telah dikirim dan tiba-tiba di gudang perusahaan atau lead time. Metode penilaian persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode first in first out atau FIFO. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. 2. Metode last in first out atau LIFO. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. 3. Metode moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Biaya-biaya persediaan. 1. Biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah sesuai dengan besarnya persediaan. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam carrying cost adalah: 1. Biaya penggunaan atau sewa ruang gudang. 2. Biaya pemeliharaan material atau allowance untuk kemungkinan rusak. 3. Biaya untuk menghitung atau menimbang barang yang dibeli. 4. Biaya asuransi. 5. Biaya modal. 6. Biaya
obsolescence. 7. Pajak dari persediaan yang ada dalam gudang. 2. Biaya pemesanan atau ordering cost. Ordering cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan, yang terdiri dari A. Biaya selama proses pesanan, B. Biaya pengiriman pesanan, C. Biaya penerimaan barang yang dipesan, D. Biaya processing pembayaran. 3. Biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Kuantitas pemesanan yang optimal. Bahan mentah merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Oleh karena itu, penyediaan bahan mentah yang tepat, baik dari dalam arti jumlah maupun waktu, akan sangat mendukung kelancaran proses produksi. Persediaan bahan yang minim memungkinkan terjadinya kekurangan bahan mentah yang tersedia atau stock out. Dapat berakibat berhentinya proses produksi karena kehabisan bahan untuk diproses. Namun, dilihat dari sisi positif, jumlah persediaan barang yang rendah dapat menghemat biaya-biaya yang timbul sehubung dengan adanya persediaan dan dapat mengurangi resiko kerusakan bahan akibat terlalu lama disimpan. Di sisi lain, persediaan bahan mentah yang terlalu besar jumlahnya atau overstock memang dapat menjamin kelancaran proses produksi karena bahan senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Namun, bila dilihat dari segi finansial, persediaan bahan yang terlalu besar akan meningkatkan biaya persediaan dan resiko kerusakan. Persoalan dalam pengaturan persediaan bahan mentah adalah bagaimana berusaha menyediakan bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dengan biaya persediaan yang minimal. Tujuan pengawasan persediaan bahan mentah adalah untuk menjawab persoalan tersebut baik dalam artian jumlah, kualitas maupun waktu. Kesimpulannya adalah pengertian anggaran persediaan atau penganggaran perusahaan atau budgeting adalah penganggaran yang merencanakan secara sistematik dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari adanya pengadaan atau pembelian persediaan. Selain itu, kuantitas pesanan yang optimal juga harus diperhatikan agar persediaan yang dibeli dapat mengoptimalkan proses produksi dan jumlah stok persediaan tidak terlalu banyak sehingga efisien dalam biaya penyimpanan. Manfaat anggaran perusahaan antara lain adalah adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegunaan perusahaan, sebagai alat koordinasian kerja, sebagai alat pengawas kerja, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Penganggaran sangat penting perannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.